Bu, monggo dibaca dulu nggih. Nggih, matur nuwun. Bisa sambil dibaca-baca dulu nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan pertanian dalam keadaan sehat walafiat. Serta sholawat dan salam senantiasa tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zalsahna Putu Gambua, mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Yang pada kesempatan kali ini akan memberikan penyuluhan kepada warga desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Penyuluhan yang akan diberikan mengenai irigasi hemat air di kelompok tani Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Melalui kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit materi yang diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, dari tujuan penyuluhan irigasi hemat air ini, dilihat dari kondisi yang ada di Desa Pranggong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Tanah-tanah aset irigasi pertanian banyak diambil warga. Di tanah-tanah tersebut, warga mendirikan bangunan permanen untuk kepentingan pribadi seperti rumah, kandang ternak, hingga gudang yang jumlahnya mencapai ratusan bangunan. Nggih mboten Bapak Ibu? Nggih, Bu, leres. Nggih. Selain itu terjadi saluran irigasi yang mengairi dari waduk ke desa ini terhambat oleh sampah-sampah. Nah, sering banget kan Bapak Ibu banyak yang buang sampah sembarangan. Nah, itu jadi penyebab penghambat aliran air dari waduk ke lahan pertanian. Jadi saluran irigasinya tersumbat. Nah, belum lama ini dampak dari sampah tersebut menyumbat air sehingga tidak bisa mengalir. Nah, lahan-lahan persawahan yang mengapit saluran tersebut pun jadi tandus tanpa ditanami padi. Nah, oleh karena itu diperlukan irigasi nih yang dapat mengairi lahan dengan masalah-masalah tadi seperti masalah saluran irigasi yang diambil alih, saluran irigasi yang terhambat oleh sampah. Nah, tujuan dari penyuluhan irigasi hemat air di kelompok tani sumber makmur Desa Pranggong ini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga air bisa mengalir dari waduk ke lahan pertanian tanpa ada kendala dan bisa mengairi lahan pertanian warga masing-masing. Nah, selanjutnya pun bakal membahas tentang pengertian irigasi. Nggih, Bapak Ibu sekalian pun familiar nggih tentang irigasi niki. Pun, Mbak. Nggih, sampun. Irigasi niku dalam pengertiannya merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengairi lahan pertanian. Nah, di dunia modern ini sudah banyak nih model irigasi yang dilakukan oleh manusia. Nah, berbicara dengan ketersediaan air tadi, Indonesia itu diberkahi dengan kondisi geografis yang zonanya tropis yang mempunyai 2 musim, yang artinya pasokan air dapat diperoleh secara melimpah di negara ini. Karena kan negara tropis itu di Indonesia punya 2 musim nggih, musim hujan sama musim kemarau. Tetapi adanya perubahan iklim yang sering menyebabkan terganggunya pola distribusi hujan dan perubahan periodik lamanya musim. Kondisi ini tentunya mempengaruhi para petani yang kebanyakan mempunyai sawah berjenis tada hujan. Artinya petani hanya mengandalkan pasokan air dari hujan saja. Nah, di sini masih pada banyak nggak Bapak Ibu yang pakai mengandalkan tada hujan untuk sawahnya? Laris. Kata banget, Mbak. Irigasi yang diberikan ini nantinya adalah irigasi hemat air yang terdiri dari irigasi tetes dan irigasi mini sprinkle. Nah, irigasi tetes atau biasa yang disebut drip irrigation adalah penambahan kekurangan kadar air secara buatan, yakni dengan memberikan air secara sistematis pada tanah yang diolah, dan irigasi secara umum bertujuan untuk menambah kekurangan air dan pasokan air hujan untuk
pertumbuhan tanaman yang optimum, menyediakan perlindungan terhadap kekeringan, serta membuat lingkungan pertumbuhan menjadi lebih baik dan nyaman melalui penurunan suhu tanah dan atmosfer di lingkungan sekitar. Sedangkan irigasi mini sprinkle merupakan irigasi yang dapat mencurahkan air di sekitar perakaran dengan diameter pembasahan hingga 10 meter. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang teknis irigasi hemat air Ibu. Nah, selagi membahas, saya akan mau memutarkan nih tentang sistem irigasi hemat air ini, biar Bapak Ibu sekalian bisa paham tentang gambaran apa sih itu irigasi hemat air. Memutarkan apa nggih, Mbak? Ya, video Ibu. Video. Biar ada pandangan gimana sih sistem irigasi hemat air niku. Oten. Nah, ini sembari saya menjelaskan, Bapak Ibu bisa lihat niki nggih. Gambarnya apik banget ya, Bu. Ya iya, piye ta kira tahun ndelok YouTube ta. Nggih, nah sistem irigasi niku berupa irigasi tetes dan irigasi mini sprinkle. Nah, irigasi ini hanya mengaplikasikan air di zona penakaran penanaman saja dengan debit rendah dan dengan alat pemancar atau emitter. Nah, efektivitas dan efisiensi irigasi hemat air lebih tinggi dibandingkan irigasi konvensional. Nah, hal ini disebabkan pemberian air ke tanaman bersifat lokal atau sedikit sehingga akan menekan evaporasi aliran permukaan. Nah, sistem pendistribusian air pada jaringan irigasi tetes dirancang untuk mendistribusikan air secara semi gravitasi lalu disalurkan ke lahan melalui pipa utama dan diteteskan melalui emitter langsung menuju daerah perakaran tanaman. Nah, sumber air irigasi tetes ini dapat bersumber dari air tanah maupun sumber permukaan air, diambil menggunakan pompa air dan sumber air sungai. Nah, model irigasi disesuaikan dengan lahan tanaman masyarakat sekitar. Nah, seperti niki modelnya Bapak Ibu. Nah, untuk lahan air yang mempunyai sumber air yang dalam, maka diperlukan pompa air sumur yang dalam. Nah, saringan untuk mencegah terjadinya penyumbatan, maka diperlukan beberapa alat penyaringan, yaitu saringan utama primary filter yang dipasang dekat dengan sumber air. Nah, saringan kedua secondary filter diletakkan antara saringan utama dengan jaringan pipa utama. Sistem irigasi ini menerapkan pengairan dengan cara meneteskan bulir-bulir air secara perlahan namun secara terus-menerus. Nah, air diberikan pada tanaman secara langsung baik di bawah permukaan tanah maupun di atas permukaan tanah. Prinsip dari irigasi ini adalah penghematan air sehingga mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemberian bahan kimia atau pupuk. Nah, pada dasarnya sistem irigasi ini menerapkan prinsip bertekanan tinggi dan merujuk pada penggunaan air yang langsung dialirkan ke berbagai jenis tanaman yang ditanam sesuai dengan kebutuhan. Sistem irigasi ini terbukti mampu menyuburkan tanaman di daerah pertanian yang kering atau tidak subur. Nah, irigasi tetes ini terbuat dari pipa-pipa dan pompa air yang disusun sedemikian rupa untuk mendistribusikan air ke tanaman. Bila sistem irigasi lain menerapkan prinsip air bertekanan tinggi, tidak demikian halnya dengan sistem irigasi tetes. Airnya dibuang secara lambat, mulai dari tetes demi tetes, namun menyebar akurat sampai ke bagian akar tanaman. Nah, selanjutnya, kenapa sih irigasi tetes ini diperlukan nih Bapak Ibu? Nah, yang pertama niku karena meningkatkan nilai guna air. Secara umum, air yang digunakan pada irigasi tetes lebih sedikit dibandingkan dengan metode lainnya karena pemberian air yang bersifat lokal dan jumlahnya sedikit sehingga akan menekan pemberian air, evaporasi, aliran permukaan, dan perkolasi. Nah, transpirasi dari gulma ini juga diperkecil karena daerah yang dibatasi hanya terbatas sehingga gulma tidak tumbuh dengan cepat. Nah, di sekitar tanaman juga
meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasilnya. Fluktuasi kelembapan tanah yang tinggi dapat dihindari dengan irigasi tetes ini, dan kelembapan tanah juga dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian juga. Nah, lalu ada pemberian pupuk atau bahan kimia pada metode ini dicampur dengan air irigasi sehingga pupuk atau bahan kimia yang digunakan menjadi lebih sedikit. Lalu frekuensi pemberian lebih tinggi dan distribusinya hanya di sekitar perakaran saja. Nah, untuk menekan resiko pemupukan garam, juga pemberian air yang secara terus-menerus akan melarutkan dan menjauhkan garam dari daerah perakaran. Nah, menekan pertumbuhan gulma, pemberian air pada irigasi tetes hanya terbatas di daerah sekitar tanaman saja sehingga pertumbuhan gulma dapat ditekan. Menghemat tenaga kerja serta sistem irigasi tetes ini dapat dengan mudah dioperasikan secara otomatis sehingga tenaga kerja yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Nah, sekiranya itu materi yang bisa saya paparkan nggih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kan tadi saya sudah memaparkan nih materi tentang sistem irigasi. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan. Kan mesti juga ada yang dibingungkan nggih. Nggih, mungkin ada pertanyaan boten atau tanggapan. Sek Bu, nek kula dereng. Kowe sing takon. Nah, kowe ya Bu, nek kowe yo. Takon kuwi lho yuk, kekurangan saya. Mbak, nek mau kan mau dijelaskan tentang kelebihan-kelebihan irigasi tetes. Lah nek kekuranganipun napa nggih Mbak saka irigasi tetes niku? Nggih, berarti kekurangan nggih. Pertanyaannya bagus banget nih, Bu. Nah, memang sesuatu itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangan dari sistem irigasi niki harus diakui, biaya instalasi sistem irigasi tetes atau drip irrigation ini memang cukup mahal. Nah, tapi anggapan mahal itu atau murah kan relatif nggih ya. Nah, kalau dipandang dari segi efisiensi, sistem irigasi tetes ini tidak terlalu mahal, masih terjangkau lah, meskipun tidak bisa dibilang murah. Nah, di awal memang cukup terasa menguras kantong, namun di musim tanam berikutnya tidak lagi memikirkan tentang biaya instalasinya, ngoten niku. Nah, apalagi untuk selang drip yang dipakai ini sangat awet. Nah, dapat digunakan berbulan-bulan maupun bertahun-tahun kalau bisa merawat dengan baik dan benar. Nah, memang kuncinya itu di perawatan. Nah, jadi memang dari penyuluh, pemerintah dan petani harus bersinergi agar sistem irigasi hemat air ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dari pemerintah sendiri nanti bisa mensubsidikan untuk sistem irigasinya ini, alat-alatnya. Nah, nanti dari penyuluh membantu bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, petani bisa mengikuti dan merawat dengan baik. Ngoten Ibu, napa jawabannya sampun menjawab? Oh nggih Mbak, sampun paham nggih. Terus nggih Mbak. Nggih, sami-sami Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan boten dari Bapak Ibu. Malah sing enten dibingung nih, ngoten. Ya. Kalau buat hambatan dari sistem irigasi tetes ini apa ya Mbak? Oke, bagus sekali Bapak pertanyaannya. Nah, dari penghambat keberhasilan dari pengaplikasian irigasi tetes ini yaitu mengenai adanya penyumbatan. Nah, yang umumnya terjadi pada pipa atau pada emitter. Nah, salah satu penyebab penyumbatan dari saluran pipa ini akibat dari kotoran dari sumber air yang biasanya terbawa nih dari waduk. Nah, solusinya bagaimana nih agar bisa mengatasi dari faktor penyumbatan saluran kotoran air tersebut? Nah, caranya adalah dengan mencegah kemungkinan ini dengan memonitoring. Nah, ini harus dilakukan secara berkala dan secara intensif sehingga nantinya jika diketahui lebih awal tidak terjadi kerusakan yang akhirnya malah menambah biaya yang lebih mahal. Ngoten. Nah, niku Bapak nopo sampun menjawab pertanyaan ini pun? Sampun Mbak, matur nuwun. Oh nggih Bapak, matur suwun. Nah, karena sudah terdapat beberapa pertanyaan, nah mungkin bisa saya simpulkan nih Bapak Ibu dari penyuluhan pertanian yang saya berikan kali ini. Nah, berdasarkan kondisi masyarakat irigasi hemat air berupa irigasi tetes dan irigasi mini sprinkle ini
efektivitas dan efisiensinya lebih tinggi dibandingkan irigasi konvensional pada biasanya. Hal ini disebabkan pemberian air ke tanaman bersifat lokal atau sedikit sehingga akan menekan evaporasi aliran permukaan. Nah, sistem pendistribusian air pada jaringan irigasi tetes ini dirancang dengan pendistribusian semi gravitasi, lalu disalurkan ke lahan atau pipa utama dan diteteskan melalui emitter langsung menuju daerah perakaran tanaman. Nah, sumber air dapat diambil menggunakan sumur bor, sedangkan sumber air permukaan dapat diambil dengan pompa air dari sumber air sungai. Nah, model-model irigasi ini disesuaikan dengan lahan tanaman masyarakat sekitar. Sistem irigasi ini mampu memberikan kemudahan operasional di lapangan, menghemat tenaga kerja, menghemat air, sekaligus menekan pertumbuhan gulma. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi penyuluhan kali ini. Jika banyak terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Mungkin bisa saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.